Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwidianti, NPM 1910301115. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai mata kuliah psikolinguistik, khususnya pada materi kodrat bahasa. Apa sih itu kodrat bahasa? Nah, sebelum kita membahas kodrat bahasa lebih luas, yuk kita simak contoh kalimat berikut ini. Nah, dari contoh kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata ayam memiliki komunikasinya sendiri atau bahasanya sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan sesama ayam. Hal ini pula yang terjadi pada manusia. Manusia memiliki bahasanya sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Lalu pertanyaannya, apakah bahasa yang digunakan manusia sama dengan bahasa yang digunakan oleh binatang? Jawabannya tidak. Lalu apa yang membedakannya? Untuk bisa membedakannya, yuk kita simak 8 ciri-ciri bahasa yang digunakan oleh manusia. Ciri khusus yang membedakan antara bahasa manusia dan bahasa binatang. Yang pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan struktur atau struktur depends. Suatu rentetan kata dalam kalimat tidak membentuk rentetan yang acak, tetapi satu bergantung pada yang lain atau saling berhubungan. Contohnya pada kalimat, orang tua itu harus mencangkul ladang kering, bukan orang tua harus mencangkul ladang kering. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa ini yang umumnya dinamakan konstituen, membentuk suatu hierarki dan berbagi, bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. Karena ketika dengan pemisahan yang tidak berdasarkan konstituen, kalimat itu akan sulit dimengerti atau bahkan berubah makna. Ciri yang kedua, bahasa manusia itu kreatif karena memiliki kemampuan untuk memahami dan mengujarkan ujaran baru manapun. Contohnya, kamu cantik, baik, lucu, imut, nyambung jika saya ajak ngomong. Sebenarnya saya suka sama kamu. Dari contoh tersebut, intinya ingin menyatakan rasa cinta. Saya suka kamu. Tapi manusia bisa mengatakan kata-kata sampai memori kita membatasinya. Bahasa juga kreatif karena tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Contoh lain, bila seorang manusia kakinya terinjak oleh orang lain waktu naik bus, reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Dia bisa berteriak, aduh, atau dia bisa mengumpat, matanya lihat dong kalau jalan. Tetapi ada pula yang mungkin berkata, aduh cantiknya cewek itu. Reaksi ini akan berbeda dengan binatang. Bila seekor kucing terinjak, pasti akan berteriak meong, atau bahkan pula dia mencoba menggigit si penginjak. Ciri yang ketiga, bahasa dapat dipakai untuk mengungkapkan suatu atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan sesuatu yang dibayangkan. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Bahasa manusia memungkinkan kita untuk berbicara soal hujan kemarin sore atau soal patih Gajah Mada dari kerajaan kuno Majapahit. Struktur bahasa yang memungkinkan kita untuk berbincang tentang apapun yang kita rencanakan atau yang akan terjadi di masa depan. Kita bahkan mampu berbicara tentang angan-angan atau impian. Hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang. Ciri yang keempat, bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur batin atau deep struktur dan struktur lahir atau surface struktur. Contoh struktur lahir sama, tapi struktur batinnya berbeda. Hal ini terdapat pada kalimat, orang itu tangan panjang. Tangan panjang di sini memiliki arti bentuk tangannya yang panjang. Sedangkan pada kalimat, orang itu tangan panjang. Tangan panjang di sini memiliki arti suka mencuri atau maling. Ciri yang kelima, bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Sunda akan memperoleh bahasa Sunda. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak tinggal. Seorang anak yang lahir di Bandung dan bergaul dengan masyarakat Bandung akan memperoleh bahasa Sunda meskipun orang tuanya dari Jawa. Sebaliknya, anak dari ayah dan ibu Sunda yang lahir di Solo dan berbaur dengan masyarakat Surakarta
kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini tidak terjadi pada binatang. Seekor anak kucing akan tetap mengeong kalaupun ia ditinggal induknya dan dibesarkan oleh manusia yang merawatnya. Kucing di Jakarta dan kucing di London akan mengeong dengan bunyi yang sama, meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang sangat berbeda. Ciri yang keenam, hubungan antara kata dan benda arbiter. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan laut. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensi atau persetujuan di antara para pemakai bahasa itu. Karena itulah maka orang Inggris mengatakan rice dan run, sedangkan orang Jawa mengatakan sego dan Melayu. Ciri yang ketujuh, bahasa memiliki pola dualitas. Artinya, bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna ketika bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Bunyi K, S, dan A secara terpisah tidak memiliki makna, tetapi secara telah digabungkan menjadi memiliki makna yaitu K, A, S atau kas. Ciri yang kedelapan adalah bahwa bahasa itu memiliki semantisitas. Artinya bahwa begitu suatu nama diberikan, maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu, meskipun benda itu sebenarnya tidak memiliki syarat untuk nama itu. Contoh, kursi. Maka bila suatu saat kita melihat ada kursi yang kakinya patah satu, kita tetap akan menamakannya kursi. Begitu pula jika landasannya bolong. Nah, itu dia 8 ciri-ciri bahasa manusia yang membedakannya dengan bahasa hewan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat tutur kata atau materi yang kurang jelas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.